Haleluya, kita berjumpa kembali dalam Pray From Home. Lama tidak berjumpa, mari kita sama-sama mau belajar mendengar firman dan kita awali dengan doa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Rancanganmu indah buat kami dan kami percaya bahwa setiap langkah kehidupan kami Tuhan yang tuntun. Biarlah kami berjalan bersama dengan Tuhan. Dan biarlah di bulan Juli 2021 ini kami makin kuat, teguh, kokoh di dalam Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Nah, saat ini saya akan sharing tentang jadilah kuat. Tentu untuk menjadi kuat, kita tahu kita butuh sesuatu yang mendorong kita menjadi kuat. Dan sosok itu adalah sosok yang kita sukai, cintai tentunya. Dan mari kita baca terlebih dahulu dari Efesus 6 ayat yang ke-10. Dikatakan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Saudara yang dikasih Tuhan, akhirnya, pada akhirnya, kita didorong oleh Tuhan untuk kuat, tetap kuat. Dan mari kita belajar percaya bahwa kekuatan kita memang terbatas, tetapi ada pribadi yang luar biasa yang selalu menguatkan kita, yang selalu mendorong kita, yang selalu ada di dalam diri kita. Dan kita harus belajar untuk selalu ikut dari pribadi yang luar biasa itu. Nah, sebelum saya menyebutkan siapa pribadi itu, saya mau sampaikan ada 3 sumber kekuatan dalam kehidupan kita. Yang pertama, dari Tuhan. Kekuatan Tuhan tidak pernah terbatas. Kekuatan Tuhan bahkan menembus batas. Kekuatan Tuhan tiada batasnya. Dan kekuatan Tuhan ini sangat luar biasa. Waktu kita mengandalkan Tuhan, di atas segalanya kita akan melihat kita yang lemah menjadi kuat. Dan pribadi Tuhan yang ada di dalam diri kita, itu yang membuat kita bersemangat. Theos, di dalam Tuhan. Di dalam Theos, Tuhan, di dalam Tuhan. Jadi orang yang antusias, Theos. Antusias, Theos, bersemangat. Itulah orang-orang yang di dalam Tuhan. Jadi mari kita bersemangat. Nah, sumber kekuatan yang kedua itu berasal dari iblis. Iblis itu tukang fotokopinya Tuhan. Apa saja ditiru, namun bukan untuk mendatangkan kebaikan. Kalau rencana Tuhan selalu mendatangkan kebaikan, rencana iblis mendatangkan kehancuran. Hari-hari ini orang sedang terpuruk. Orang-orang terus berbicara tentang COVID-19, COVID-19, COVID-19. Waktu saudara membicarakan sakit penyakit, saudara membicarakan kelemahan, saudara membicarakan kekurangan, saudara membicarakan hal-hal yang membuat saudara merasa dicurangi, diperdaya, maka saudara akan makin lemah, makin loyo, makin sakit. Oleh sebab itu mari kita belajar untuk berkata, terima kasih Tuhan buat pandemi saat ini. Aku tidak mau melihat pandemi sebagai pandemi, tetapi aku melihat sebagai akademi. Pandemi membuat kita berpikir sebagai malapetaka, tetapi akademi membuat kita berpikir kita sedang sekolah. Hari-hari ini saudara yang sedang masuk dalam masa akademi corona, bersiaplah selalu, kuatkan hatimu. Dan saudara yang hari-hari ini sedang terbaring sakit, sedang mengalami kelemahan, sedang di PHK, sedang mengalami hal-hal yang saudara pikir itu buruk. Kembali, kita ingat, God is good all the time, and all the time God is good. Tuhan itu sangat baik di dalam segala sesuatu, di dalam segala waktu. Dan di dalam segala keadaan kita, Tuhan selalu baik. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita belajar. Yang pertama, sumber kekuatan dari Tuhan. Sumber kedua dari iblis. Dan tujuan iblis adalah menjatuhkan kita. Dia ingin kita masuk ke dalam kerajaan neraka. Dan yang ketiga,
Sumber kekuatan adalah dari diri kita sendiri. Orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dia akan mengalami kekecewaan dan kepahitan suatu hari. Karena kekuatan manusia terbatas, kekuatan orang lain terbatas, dan bagi kita, makin hari kekuatan manusia bukannya makin kuat, tetapi makin lemah. Anehnya, luar biasanya, di dalam Tuhan kita makin kuat. Ketika kita bicara, ketika aku lemah, aku kuat. When I'm weak, I'm strong. Ketika aku lemah, kekuatan Tuhan itu nampak nyata. Hari ini, saudara yang sedang lemah, saudara yang sedang loyo, saudara yang sedang tidak berdaya, mulai berkata, though I'm weak, I'm strong. Sekalipun aku lemah, aku kuat. Dan jangan berkata-kata, aku lemah, aku tidak berdaya, aku tidak mampu, aku sakit. Setiap kali saudara berkata demikian, kata-kata yang keluar dari mulut kita itu menciptakan sesuatu. Daripada kita menciptakan sesuatu yang negatif, mulai menciptakan sesuatu yang positif, yang benar. Aku sehat, aku kuat, aku diberkati, aku berkemenangan, aku dapat bekerja kembali, dan hal-hal yang lain. Saudara, akhirnya hendaklah kamu kuat, hendaklah kita semua kuat. Kita butuh kekuatan dari Tuhan. Kita tahu kekuatan Tuhan yang luar biasa, itu yang akan memampukan kita. Mungkin saudara berkata, Tuhan aku gak mampu, tetapi aku mau. Dengan kemauan kita, Tuhan yang akan memampukan kita. Tuhan yang akan menguatkan kita. Tuhan yang akan memberikan hikmat, kreativitas, inovasi di dalam pekerjaan kita. Hari ini, mulai stop berkata-kata yang negatif, berkata-kata yang melemahkan, tetapi mulai berkata-kata yang membangun, menguatkan, menghiburkan satu dengan yang lain. Saudara yang dikasih Tuhan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Di dalam kekuatan kuasanya. Di luar kekuatan kuasa Tuhan, kita akan makin hari makin lemah. Iblis dapat memberikan kekayaan buat saudara. Iblis dapat memberikan popularitas buat saudara. Iblis dapat membuat saudara naik sesaat. Tetapi yang datang dari Tuhan itu walaupun pelan tetapi naik terus, dan naik terus. Haleluya. Mari kita sama-sama menguatkan diri kita di dalam Tuhan. Waktu aku lemah, aku kuat. Aku butuh kekuatan darimu ya Tuhan. Stop mengeluhkan apa yang tidak ada pada kita. Stop mengeluhkan hal-hal yang tidak enak. Tetapi mulai bersyukur dengan apa yang ada pada kita. Dan syukuri semua yang Tuhan sudah sediakan buat kita. Lewat hal itu, lewat segala yang sudah Tuhan berikan buat kita. Tuhan berikan hikmat, kecerdasan, kepandaian, kekuatan, kemampuan, dan segala yang terbaik dari Tuhan dalam hidup kita. Tuhan yang akan mampukan kita melewati setiap badai. Badai dapat terjadi, tapi badai tidak akan berlangsung selamanya. Badai pasti terjadi, tetapi badai akan diganti dengan sukacita. Karena kita bisa melewati badai bersama dengan Tuhan. Mari kuatkan dan teguhkan hatimu, dan mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami butuh kekuatan dari Tuhan. Kami butuh hikmat dari Tuhan. Kami butuh pertolongan dari Tuhan. Dan malam ini, mari ya Tuhan, berbicara kepada kami. Kami stop memperkatakan hal-hal yang melemahkan diri kami dan orang lain. Tetapi mulai memperkatakan hal-hal yang membangun, menguatkan, menghibur, menolong orang lain. Kami percaya ada banyak cara Tuhan yang luar biasa untuk memampukan kami melewati badai demi badai. Melewati masalah demi masalah. Pertolongan Tuhan selalu tepat waktu buat kami. Dan malam ini kami berdoa buat beberapa saudara-saudari kami yang sedang mengalami sakit. Kami berdoa untuk Bu Menok. Kami berdoa biarlah saat-saat ini Tuhan meneguhkan, menguatkan hatinya, memelihara kehidupannya,
dijauhkan dari sakit penyakit. Dan kami berdoa ya Tuhan, tolong anak-Mu, Bu Menok ini sedang mengalami kelemahan karena orang-orang yang seusianya dipanggil Tuhan dengan cara-cara mengejutkan. Kami berdoa biar Bu Menok berpikir benar, berpikir positif. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat Bu Ikut untuk keluarganya. Biarlah mereka semua mengalami kesembuhan dan pemulihan dari sakit COVID-19. Kami juga tak lupa berdoa buat Pak Nur Hadi Sulaiman, kakak dari Bapak Pendeta Pembantu Markus. Kami berdoa, biarlah Pak Nur Hadi disembuhkan Tuhan, dipulihkan Tuhan dari sakit COVID-19. Biarlah anak-Mu ini mengalami pemulihan kesehatan dalam nama Yesus. Kami juga berdoa buat saudara-saudari kami yang lain, untuk saudari Yofi dan mamanya, Ibu Fenti, yang sedang mengalami sakit COVID-19. Tuhan menyembuhkan dan memulihkannya dalam nama Yesus. Bahkan proses kemoterapi minggu depan untuk Yofi, Tuhan yang melindungi, Tuhan yang menyertai. Biarlah Yofi sembuh total dari sakit penyakit yang ia derita. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa. Tuhan menjamah Pak Slamet, dipulihkan kesehatannya. Dan kami juga menyerahkan Pak Roni, dipulihkan matanya. Dan kami juga berseru Tuhan buat saudara-saudari kami yang sedang mengalami sakit. Baik yang sakit COVID-19 maupun sakit-sakit yang lain. Kami percaya tubuh kami adalah milik Tuhan. Tubuh kami adalah bait Tuhan. Kami minta kesembuhan, kami minta mujizat, kami minta pertolongan dari Tuhan. Dan kami percaya rumah sakit terbuka buat orang-orang yang sakit. Dan kami berdoa, biarlah orang-orang yang mengalami COVID-19 di Indonesia semakin menurun. Kami berdoa Indonesia sembuh, Indonesia sehat. Kami berdoa proses vaksinasi, khususnya usia 18 tahun ke atas, terus terlaksana. Bahkan program baru usia 12-17 segera terlaksana di berbagai daerah, segera terlaksana. Dan biarlah di bulan Juli ini, setiap hari bisa vaksinasi lebih dari 1 juta. Lebih dari 1 juta dosis. Dan kami percaya, baik dari Jakarta sampai ke daerah-daerah, semua mengalami percepatan dalam vaksinasi. Kami minta Tuhan, para vaksinator yang kuat, yang sudah mengalami pertolongan dari Tuhan, sehingga mereka memiliki hati yang penuh dengan belas kasihan. Kami berdoa Indonesia pulih, Indonesia sehat. Kami juga berdoa sekarang malam ini untuk saudara-saudari kami yang setiap hari bekerja, dimanapun mereka bekerja, baik karyawan maupun pengusaha. Biarlah mereka bekerja dengan melakukan protokol kesehatan. Bahkan jika perlu memakai double masker. Kami berdoa, biarlah semua kami yang sedang bekerja sehat, kuat, berhikmat, penuh dengan semangat. Dan kami juga berdoa di tengah-tengah situasi PPKM darurat. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah semua instansi, lembaga, toko, dan tempat-tempat pekerjaan lainnya tetap Tuhan berkati dengan cara yang luar biasa. Kami percaya secara manusia kami tidak mampu, tetapi Tuhan yang memberikan kemampuan. Tuhan yang sanggup memberkati kami semua. Terima kasih buat jemaat Roh Jajak yang aktif bersama-sama dalam Pray From Home. Biarlah mereka kuat, mereka teguh, mereka makin kokoh di dalam Tuhan. Dan kami juga berdoa keluarga Alvin Siu yang mengalami lockdown di Malaysia. Tuhan melindungi, menyertai mereka. Keluarga Miss Lydia yang baik yang ada di Jakarta, di Manado, dan dimanapun mereka berada, Tuhan melindungi. Kami juga berdoa buat Ibu Siana dalam pergumulannya. Tuhan menyediakan yang terbaik, Tuhan memberikan kesehatan, Tuhan memberikan kekuatan hikmat, juga Tuhan satu demi satu pergumulannya Tuhan yang menjawab. Terima kasih ya Tuhan untuk keluarga Intan, Haris, juga keluarga Chris, Okta, Tuhan yang ada di Solo. Mereka biar makin kuat di dalam Tuhan. Mereka makin takut akan Tuhan. Kami menyerahkan keluarga kami semuanya, keluarga anak-anak Tuhan semuanya. Biarlah mereka makin hari makin kuat, makin kokoh di dalam Tuhan. Menguatkan hati di dalam Tuhan. Kami juga berdoa
buat Ibu Yuliana yang sedang berulang tahun di Bali. Tuhan memberikan kesehatan yang prima baginya. Juga para hamba-hamba Tuhan, baik yang ada di Bali maupun yang ada di berbagai daerah. Khususnya kami berdoa untuk Om Frankie dan Tante Memen. Tuhan memberikan kesembuhan, pemulihan baginya. Tuhan menyembuhkannya. Kami percaya Tuhan, mujizat-Mu tersedia buat hamba-hamba-Mu yang luar biasa ini. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga buat hamba-hamba Tuhan yang lain yang bergiat di dalam pelayanan. Tuhan memberikan berkat khusus buat mereka di dalam pelayanan dan rumah tangganya. Terima kasih Tuhan. Bangsa Indonesia aman, tertib, dan damai sejahtera. Dan biarlah suasana PPKM darurat hari-hari ini semua orang mematuhinya. Dan kami percaya Indonesia pasti sembuh, Indonesia pasti sehat. Terima kasih Bapa, kami berdoa buat saudara-saudari kami yang ada di mancanegara, di berbagai daerah. Biarlah mereka menikmati damai sejahtera dan berkat dari Tuhan, perlindungan Tuhan yang luar biasa. Malam ini kami mengangkat kedua belah tangan kami, turunkan segala berkat-Mu, perlindungan-Mu, pembelaan-Mu, hikmat-Mu, kekuatan-Mu, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Yesus kami sudah bersyukur dan berdoa, sama-sama katakan amin. Kita jumpa kembali esok malam dalam Pray From Home. Tetap kuat, tetap semangat di dalam Tuhan. God bless you.